Yang berikutnya Ustaz, ini ada yang unik dari sebuah desa di Ponorogo. Jadi masa panen padi turut ditandai dengan bermunculannya para penjajah kopi seduhan. Nah, apa hubungannya? Ternyata alat bayarnya bukan menggunakan uang, tapi barter atau bertukar dengan gabah hasil panen seikhlasnya. Seger tenan. Hampir setiap pagi saat memasuki panen padi, Suraji, warga desa Pijeran, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, bersiap untuk berkeliling menjajakan kopi seduhnya ke petak-petak sawah yang sedang panen. Meneruskan tradisi keluarganya, lelaki anak dua ini telah berjualan kopi selama 37 tahun kepada para petani dan buruh tani yang sibuk memanen. Uniknya, Suraji tidak mau dibayar dengan uang. Ia hanya bersedia menerima gabah hasil panen dari para pelanggan racikan kopinya. Lelaki itu pun tidak mematok berapa banyak gabah yang harus ia terima untuk setiap gelas kopi. Itu Mas, kalau ada petani panen, ya saya datangi. Ijole Mas, ijole Gantinya? nah, gantinya sudah selesai, saya Dipanggil. dikasih ya. Dapat berapa itu Pak biasanya Pak? Ya kalau tergantung yang punya lahan Mas. Tak hanya Suraji, berdagang kopi seduh dengan bayaran gabah juga telah dilakoni Sudarsono selama 4 tahun terakhir. Kenapa Pak? Kok nggak bayar pakai uang? Kenapa Pak? Karena ini kan panennya kan pagi Mas, jadi setiap harganya kan setiap panen pagi. Kalau panen yang lainnya itu enggak. Keberadaan para penjual kopi ini dirasa sangat membantu petani, khususnya para pemilik lahan, sebab mereka tak perlu lagi mengirim minuman dan makanan ketika istirahat. Yang panen, yang nanggung yang panen. Gitu. Walaupun 50 orang, 40 orang bayarnya pakai padi. Wah, sangat membantu Mas, soalnya saya ngantuk itu nggak jadi ngantuk. Para pedagang kopi seduh musiman ini biasanya dapat membawa 9 kuintal gabah dari satu petak sawah. Dalam 1 tahun, mereka hanya berjualan 2 bulan. Di luar itu, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mereka ke hutan untuk bercocok tanam jagung dan ketela. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo, Jawa Timur. Unik juga ini Ustaz ya, jadi meski sudah ada alat tukar yang sah rupiah, ternyata cara tersebut juga masih ada. Ini halal ya Ustaz ya, karena kedua belah pihak sama-sama setuju. Nah, saya ingin mendengar mungkin teman-teman penikmat Acuan TV juga pengen tahu, adakah kisah di zaman Nabi yang menceritakan tentang aktivitas jual beli secara barter ini Ustaz? Ya, zaman dulu memang jual belinya dengan barter, gitu kan. Memang ada beberapa yang tidak boleh, ada kelebihan. Ya, misalnya tamar bit tamar, kurma dengan kurma, ya sekilo dengan sekilo, ya sama. Tapi kalau misalnya gabah dengan kopi ini sudah beda jenis, maka boleh ada kelebihan. Boleh adanya takjil, artinya takjil itu tidak tunai gitu. Tapi kalau misalnya nanti tukar emas dengan emas kan harus waznan bi waznin, mislan bi mislin, ya sama takarannya dan juga harus langsung hari itu dalam satu majelis, nggak boleh ditakhir karena kalau ditakhir bisa terjadi riba. Karena ini barangnya beda ya antara kopi dengan gabah, maka ini adalah salah satu cara tukar menukar atau jual beli. Ya, karena sesungguhnya jual beli itu kan menukar sesuatu dengan sesuatu gitu kan yang diperbolehkan secara syariat. Kalau saling ridho di antara mereka, saling jujur, kata Nabi, burika lahuma fi tijaratihima. Allah berkahi dari pertukaran yang mereka lakukan. Karena tadi kan mereka juga bisa dapat padi, kemudian yang lagi panen juga nggak harus bawa kopi dari rumah, mereka bisa langsung diseduh dalam kondisi yang panas di tempat ya, dan kemudian mereka segar kembali bisa memanen padi-padi mereka. Iya, kita juga ngeliatnya seperti adem begitu Ustaz ya. Baik, Ustaz. Tanpa terasa ini tausiah dari Ustaz Subki menutup perjumpaan kita di segmen 2 Muslim Update ini. Kami haturkan terima kasih banyak kepada Ustaz sudah meluangkan
waktu dan juga tausiahnya. Semoga kita dapat segera kembali bersilaturahmi Ustaz. Terima kasih, salam buat keluarga. Amin, amin. Ya, salam. Baik, kita jeda sejenak usai pariwara. Muslim Update akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.